Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini dikisahkan betapa menyedihkan. Ia telah berkata jujur, tapi justru kejujurannya membuatnya dijauhkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, bahkan orang-orang yang paling mencintainya. Ikuti terus kisahnya. Karena ketidakikutsertaannya dalam peperangan, Nabi SAW melarang orang lain berbicara dengan sahabat bertiga, yaitu Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi, dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu. Dan sudah menjadi kaidah bahwa suatu perkara hanya membuat marah orang yang berhubungan dengannya, dan orang yang patut diberi peringatan hanyalah mereka yang dapat menerimanya. Sedangkan orang yang tidak layak menuju kebaikan, siapakah yang mengingatkannya? Ka'ab radhiyallahu menceritakan selanjutnya, karena Rasulullah SAW telah melarang siapa saja yang berbicara dengan kami, maka tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengan kami. Bahkan mereka menjauhi kami. Bagi kami, dunia seakan-akan berubah, sehingga kami merasa bumi yang luas ini menjadi sempit menghimpit. Semua orang menjadi asing bagi kami, dan yang paling mengganggu pikiranku adalah aku khawatir jika aku meninggal dunia pada saat itu, apakah jenazahku akan disolatkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Dan yang lebih aku takutkan lagi, jika Rasulullah SAW lebih dahulu wafat, aku akan selamanya dalam keadaan seperti itu, tanpa seorang pun berbicara dengan kami, dan tak seorang pun yang berani menyolatkan jenazahku. Siapakah yang berani menentang perintah Nabi SAW? Semoga hal ini tidak terjadi. Demikianlah keadaan kami selama 50 hari. Dua orang kawanku sudah tidak berani lagi keluar rumah. Mereka hanya berdiam di dalam rumah, sedangkan aku masih mampu keluar rumah, berjalan ke pasar, dan ikut berjamaah di masjid. Tanpa seorang pun yang berani berbicara denganku. Aku sering hadir di majlis Rasulullah SAW dengan sangat mengharap ada jawaban dari bibir beliau yang mulia untuk kami. Pada suatu ketika setelah sholat berjamaah, aku berdiri sholat sunnah di dekat beliau. Aku ingin melihat apakah beliau melihatku atau tidak. Ternyata ketika aku sibuk dengan sholatku, beliau memandangku. Ketika semua pintu tertutup, hanya langit yang ia bisa pandang. Dan dari situlah harapan mulai tumbuh. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Terus ikuti. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share. Dan terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.